يا أجود الخلق من لي من ألوذ به سواك عند حلول الحدث العممي. يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وجه الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وجه الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب العلامة الشيخ محمد بن عمر النووي البنتاني، إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى ومن أنفق بهذا المسجد. إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak,
Di antaranya adalah berupa nikmat syahah wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya kita patut syukuri karena dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah, baik ibadah yang wajib atau yang sunnah, baik yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kajian kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang fadilah al-wudu, ya, keutamaan berwudu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Fi fadilati al-wudu. Ruya anna ad-Dhahhak an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin wala imra'atin tawadda'a fa ahsanal wudu'a summa qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadri ila akhiriha illa a'tahu Allah ta'ala bikulli harfin minha mi'ata darajah wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatarat min wudu'ihi malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah kadza fi riyadis shalihin. Mengenai tentang keutamaan ataupun fadilah berwudu, ya, ini banyak sekali keterangan-keterangan hadis yang akan menjelaskan betapa pentingnya kita untuk selalu menjaga wudu kita, ya. Karena kita juga nanti selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, bahkan saat Allah bangkitkan kita dari alam kubur, ya, bagi kita orang-orang yang senang ataupun gemar menjaga wudu, ya, kata Nabi itu nanti muka-muka mereka itu akan bersinar, ya, akan bercahaya, ya, lantaran orang tersebut apa? Rajin untuk menjaga wudunya. Ya, yang dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin," kata Nabi. Ya, sesungguhnya umatku, ya, nanti pada hari kiamat, ya, mereka itu akan dibangkitkan dalam keadaan muka mereka apa? Bercahaya. Ya, tuh, mengeluarkan sinar yang begitu, ya, terang. Ya, lah kenapa sebabnya? Ya, kok sampai mengeluarkan sinar yang begitu terang? Ya, itu Nabi katakan, ya, min asaril wudu, disebabkan karena apa? Pengaruh-pengaruh yang dia lakukan sebab dia apa? Rajin untuk menjaga wudunya. Ya, nah oleh karenanya, ya, kita ingin, ya, nanti saat kita dibangkitkan oleh Allah, wajah-wajah kita, muka-muka kita dalam keadaan apa? Bercahaya, ya. Berarti itu menandakan
kalau kita itu adalah orang-orang yang mendapatkan predikat khusus dari Allah lantaran kita rajin menjaga wudu kita, ya. Nah, sekarang kita lihat coba dalam hadis yang lain, ya, waruya 'anid dhahab, diriwayatkan dari ad-dhahak an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin, ya, wala imra'atin, tidaklah seorang hamba, ya, nih, wala imra'ah, baik dia juga seorang wanita. Ini di sini kalau dalam redaksi hadis, ya, ma min abdin, tapi bukan ma min rajulin, ya, tapi giliran perempuan disebut wala imra'ah, ya, dan juga perempuan. Kenapa? Karena perempuan biasanya ini yang banyak ya, sulit untuk menjaga wudu, ya. Nah, karenanya di sini Nabi katakan tidaklah seorang hamba dan juga seorang wanita, ya, tawaddoa, ya, beliau atau mereka melakukan wudu, ya, fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbagus atau memperbaiki wudu yang dia yang dia lakukan, ya. Nah, apa ganjarannya, ya, tuh, summa qara'a ba'dahu, setelah selesai dia berwudu, kemudian dia baca apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadri, ya, dia membaca surah Al-Qadar ila akhiriha, sampai akhir, ya. Jadi nanti ketika kita selesai berwudu, Bapak Ibu sekalian, ya, selepas kita baca doa, baca juga nih surah Al-Qadar, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir, ya, bukan sampai situ doang, ya, tuh, sampai akhir, ya. Nah, apa ganjarannya? Illa a'tahu Allah taala bi kulli harfin minha mi'ah darajah, ya, tidak lain Allah akan memberikan kepada orang yang berwudu dengan secara sempurna. Setelah dia berwudu secara sempurna, dia baca doa dan melanjutkan membaca surah Al-Qadar, maka Allah akan berikan setiap huruf yang dia baca itu 100 derajat. Setiap satu huruf dari Al-Qur'an yang kita baca tadi itu. Ya, karena kan ketika kita membaca Al-Qur'an itu, ya, satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan, ya, tuh, wala aqulu alif lam mim harfun, ya, aku tidak mengatakan, kata Nabi, kalau alif lam mim itu satu huruf, ya, akan tetapi al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun, ya, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, ya. Nah, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, ya, ganjaran atau pahalanya bukan 10 kali, ya, tuh, wal harfu bi asyri amsalihah, kan, satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan, tapi di sini Allah balas dengan berapa? 100 kebaikan itu, ya. Bahkan di sini dikatakan tuh, ya, derajat, ya, kalau derajat apa sih itu? Ya, berarti kedudukan, makom, ya, yang sangat tinggi, sebanyak berapa? 100 derajat Allah akan berikan, ya. Tuh, jadi jangan langsung nanti kita itu ngapain? Selesai doa kita langsung jalan sholat atau ngapain? Tapi kita bisa baca dulu surah Al-Qadar, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, insyaallah Bapak Ibu saya yakin sudah pada hafal, ya, surah apa namanya? Surah Al-Qadar. Ya, Ustaz saya belum hafal, bagaimana? Ambil Quran.
Ya, kalau kita belum hafal ambil Quran, kita kan udah wudu. Ya, kalau udah wudu kita boleh megang Quran tuh. Ya, la yamassuhu illal mutahharun kan Allah bilang begitu. Ya, jangan sekali-kali kita nyentuh Al-Qur'an kalau dalam keadaan tidak bersuci atau dalam keadaan wudu. Ya, kalau kita nggak hafal sekali lagi saya katakan ambil Al-Qur'an kita baca dengan sebaik-baiknya. Ya, betul. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin ya qatarat min wudu'ihi malakan. Ya, tuh. Bahkan ya, ketika kita mengamalkan wudu dan mengikuti yang apa menjadi anjuran Rasul tadi, baca surah Al-Qadar, ya, nanti itu setiap satu tetesan air wudu yang jatuh, ya. Makanya kita Bu, Pak, kalau habis wudu jangan dilap kalau dalam keadaan nggak terpaksa banget. Ya, biarin tuh air wudhu kering dengan sendirinya. Ya, tuh. Nah, nanti tuh satu tetesan air wudhu yang jatuh itu, ya Allah akan mengutus satu malaikat setiap satu tetesan. Ya. Nah, ngapain tuh malaikat Allah suruh? Ya, di situ kata Nabi, yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Ya, malaikat itu akan memintakan ampun kepada orang yang wudhu bagus tadi dan baca surah Al-Qadar. Sampai kapan tuh malaikat mintakan ampun? Ila yaumil qiyamah. Ya, sampai hari kiamat. Subhanallah. Ya. Ini yang memintakan ampun para malaikat, Bu. Ya, bukan kita tapi siapa? Malaikat. Ya, kenapa? Karena malaikat itu kan makhluk yang apa itu? Yang sangat suci, yang bersih. Ya, tuh malaikat adalah makhluk yang tidak pernah apa? Ya, melakukan suatu perbuatan maksiat sedikit pun. Ya, makanya yang diminta oleh Allah untuk memintakan ampun siapa? Para malaikat tubuh. Ya, sampai hari kiamat. Kalau sampai hari kiamat berarti meskipun kita udah meninggal dunia tetap kita dimintain apa ya? Ampunan oleh para malaikat tuh. Ya, enak nggak Bu? Enak banget itu. Ya, yang mintain ampun adalah para malaikat tuh. Kalau kita wudhu dengan sempurna, selepas wudhu kita baca doa, habis doa kita baca surah ya Al-Qadar ya insyaallah tuh Allah akan apa? Ya, berikan derajat kepada kita 100 derajat dan Allah akan utus malaikat untuk apa? Memberi ganjaran setiap satu tetes air wudhu yang jatuh itu satu malaikat yang akan memintakan ampun untuk siapa? Untuk kita. Ya, tuh. Baik. Kaza fi riyadhus shalihin. Ya, demikian yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, tuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa ahsanal wudu." Ya, barang siapa yang berwudu untuk melakukan salat, ya, fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbaiki atau memperbagus wudunya. Ya, loh kenapa kok kita disuruh memperbagus wudu kita? Karena banyak orang Bu, Pak, ya, yang ketika berwudu dia asal wudu doang. Ya, wudunya sebentar banget dah tuh. Ya, kayak orang kalau orang tua kita bilang dulu, ya, dia bilang kepada kita tuh, lu wudu kayak capung cebok, cepet banget katanya. Ya, nggak tahu saya juga belum pernah ngeliat capung cebok itu. Ya, kali udah yang pernah ngeliat capung cebok kayak gimana itu? Mentukin air doang ya. Oh, ya. Berarti Bapak merhatiin ya. Ya, itu cepet banget itu. Ya, asal apa? Kena air doang. Ya, tidak merata, tidak sesuai dengan apa yang Allah anjurkan dalam Al-Qur'an itu kan ada dalam surah Al-Maidah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tuh, basuh tangan juga sampai apa? Sampai siku. Ya, ini batas minimal. Ya, sampai siku tuh. Lebihin dikit 2-3 cm itu akan lebih baik lagi.
Cuma jangan kelebihan sampai ke ketiak kita, jangan. Ya, kalau sampai ke ketiak itu namanya apa tuh? Makruh bahkan. Ya, kenapa? Karena itu israf namanya, pemborosan dalam menggunakan air. Ya, tuh. Jadi sampai siku ilal marafiq wamsahu biruusikum, usap rambut kita nih. Pala kita usap, bukan duk-duk dan parin air doang, bukan. Ya, tapi diapain? Diusap dengan sebenar-benarnya tuh. Ya, wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, dan apa? Ya, kita cuci kaki kita minimal sampai apa? Di atas mata kaki. Ya, jangan di bawah mata kaki. Ya, tapi di atas mata kaki kita. Ya, itu batas minimal, lebihin dikit jangan sampai ke dengkul kebanyakan. Ya, nah orang kadang kan kalau wudhu cakep wudhu waktu Ramadan doang. Ya, kenapa wudhunya cakep? Ngademin, ya. Iya, apalagi sholat zuhur itu musim panas. Ya, nah, tapi alhamdulillah Ramadan tahun ini insya Allah musim dingin ini. Ya, karena di Februari ya. Alhamdulillah tuh. Coba kalau lagi musim panas puasa di bulan Juli, wah, ya itu orang wudhu mencakep-cakepan. Kenapa? Adem, ya. Padahal makruh itu nggak boleh tuh, ya. Tuh. Nah, apa maksud kita? Ya, dalam hadis disuruh kita memperbaiki wudhu kita bi an ra'iya syurutahu. Ya, harus diperhatikan syarat wudhunya apa. Ya, syarat wudhu, kemudian apalagi wa furuduh, rukun wudhu. Ya, syarat wudhu itu diantaranya apa tuh? Ya, kita harus beragama Islam. Ya, kita harus apalagi tuh? Ya, suci. Ya, tuh. Dan ada yang menjadi rukun wudhu apa aja itu? Ya, rukun wudhu ada berapa, ibu-ibu? Bu, rukun wudhu ada berapa, Bu? 7 apa 9? Hmm? 6, Bu. 7 9 kagak ada yang benar jawabannya itu. Ya, 6. Ya, tuh. Apa itu? Satu, rukunnya adalah niat. Ya. Kapan tuh kita niat, Bu? Niatnya itu saat kita akan memulai membasuh muka atau saat kita meletakkan air di mana? Di muka kita. Ya, ini niat aja kadang kita sembarangan. Ya, tuh. Beda niat wudhu sama niat tayamum. Ya, kalau niat tayamum saat kita ngeletakin tangan kita di atas debu, itu kita niat tayamum. Ya, tapi kalau niat wudhu itu saat kita akan memulai membasuh muka kita. Ya, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar, ya, listibahati sholat, atau enggak pakai istibah juga boleh lah. Ya, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar lillahi ta'ala, sudah cukup. Ya, tuh. Yang penting niat kita tuh wudhu untuk kita melaksanakan sholat. Ya, karena kalau wudhu yang kita lakuin untuk sholat itu wudhu boleh dipakai buat apaan aja. Buat baca Quran boleh, buat yang lainnya juga boleh. Ya, tapi kalau ya saya niat ya Allah berwudhu ya agar boleh baca Quran, itu buat baca Quran doang bolehnya. Tapi buat sholat boleh gak? Nggak boleh. Ya, tapi kalau buat sholat niatnya bisa dipakai buat apaan aja. Tapi kalau buat niat yang lain nggak bisa dipakai buat sholat. Ya, itu. Jadi kita perhatiin. Itu niat. Yang kedua apa itu? Itu tadi. Ya, membasuh muka. Ya, itu yang kedua. Basuh muka kita, Bu, Pak. Benar-benar sampai ke apa? Batasan yang namanya muka di mana sih? Ya, muka itu kita harus ratain tuh dari sebat min manbatis sya'ri, dari batas di mana awal tempat tumbuhnya rambut. Ya. Ya, wa ma bainal uzunain tahtaha aw wara'ah tuh, dan sampai mana? Sampai di belakang telinga kita nih. Ya, jadi belakang telinga kita itu ya juga sebagian apa termasuk dalam kategori muka, dan sampai apa? Nih di bawah janggut kita nih. Ya, itu muka juga itu. Ya, yang benar kita roh. Dan saat kita mengusap muka kita, Bu, jangan sampai tangan kita itu kita angkat. Ya, artinya apa? Kita basuh terus, basuh dulu sampai selesai.
Ya, kita basuh, angkat basuh lagi, nah itu nggak boleh, jangan. Ya, nanti akan mempengaruhi itu. Berarti kalau kita basuh lagi, di situ kita menggunakan air namanya air mustakmal. Ya, apa itu air mustakmal? Air yang udah bekas dipakai untuk ya wudhu. Ya, jadi apa? Kita usap, jangan kita taruh, kita usap lagi, jangan. Terus, ya, kalau mau 3 kali, ambil air yang baru. Ya, jangan dengan air yang pertama tadi. Ya, karena kalau kita basuh dengan air yang ada pertama itu juga, berarti kita menggunakan apa? Menggunakan air mustakmal. Tuh, ya, basuh yang benar. Set, ratain ke muka kita tuh. Ya, tuh. Yang kedua tadi, yang ketiga rukunnya apa? Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan nih sampai minimal ke siku. Tadi saya bilang lebih dikit 2-3 cm itu afdalnya. Ya, dan jangan lupa ya apa namanya itu tasallul. Tasallul itu ya, menyilang-nyilangin jari. Nih, lagi apa? Lagi kita basuh tangan, ya. Disuruh kita bukan nyiramin tapi kita basuh, kita usap. Ya orang kan zaman sekarang pakai keran giniin aja, set, set. Nah, jangan. Nah, itu nggak benar. Ya, meskipun airnya gede juga salah. Ya, kita bukan suruh nyiramin tapi disuruh apa ya? Basuh. Ya, usap, set. Ya, bukan nyiramin. Nyiramin kayak gitu aja. Ya, nah itu salah. Ya, kecuali kalau kita nyebur kali, nggak apa-apa itu. Ya, kita celupin rot, itu jelas basah semua itu. Ya, tapi kalau kita cuma siram di keran, yang ngalir itu nggak boleh. Ya, tuh kita perhatiin apa kita celah-celahin air di mana di jari-jari kita nih. Ya, apalagi yang suka miara kuku, ya kuku jangan dipiara, ngapa mendingan emas piara bu. Ya, buat apa sih manjangin kuku nggak ada sunnahnya. Ya, kenapa? Kita akan mempengaruhi kita jadi ribet waktu ngapain? Waktu wudhu, waktu mandi juga mandi wajib tuh ribet itu. Ya, kan kalau kuku panjang itu bisa ngapain? Ngalangin air jatuh ke dalam sini nih. Ya, sementara kita waktu mandi wajib harus apa? Ya, meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, tuh. Miara kuku nggak ada perintahnya. Ya, yang ada miara apaan? Oh, miara ayam boleh. Ya, miara kambing silakan. Ya, apalagi miara mas. Ya, mas apa itu? Ya, Mas Dudi. Ya. Bapak yang itu nggak ada yang biasa. Bapak yang suka teriak-teriak nggak ada kemana tuh? Hah? Enggak maksudnya. Absen dia. Enak kalau dia rame. Ada dia. Ya, jadi apa? Ya, tangan harus diapain? Dibasuh dengan benar. Ya. Nah, yang keempat apa itu? Ya. Yang kelima wamsahu. Yang keempat wamsahu biru ruusikum. Nih, usap pala kita. Ya, pala itu ya biasanya di pala kita ada apanya tuh? Ada apaan, Bu? Ada kutu katanya. Ya, ada rambut. Ya. Nah, sekarang Ustadz orang nggak ada rambutnya, emang aslinya botak dari sejak lahir nggak tumbuh rambut gimana? Ya kan disuruh wamsahu biru usikum. Yang disuruh siapa apa itu? Palanya. Ya, bukan rambutnya. Tuh, tapi emang kebetulan kalau ada orang punya rambut, ya bolehlah basuh rambut ini kata Imam Syafi'i minimal 3 helai rambut kena. Tuh, ya. Memang kalau mazhab Syafi'i itu hanya sekedar beberapa rambut saja. Mazhab lain, Hanafi, Maliki dan Hambali itu harus lepek gitu. Ya, ambil air kayak gitu, serut, balikin lagi tuh. Ya, itu wajib dia, bukan sunnah tuh membasahi semuanya. Ya, tuh. Nah, ibu-ibu gimana, Bu? Apakah rambutnya semua dibasahin dari ujung sampai ke belakang kalau rambutnya panjang? Enggak. Ya, cukup bagian mananya aja. Depannya saja. Ya, depannya saja. Kecuali kalau mandi wajib. Kalau mandi wajib, wajib itu harus diapain? Dibasahin semuanya. Ya, tuh. Itu yang keberapa ya? Yang keempat. Yang kelima apaan tuh? Kaki. Ya.
Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki itu. Ya, ketika kaki benar juga. Kaki kita kan punya jari tuh. Ya, punya jari, dicela-celain juga air masuk ke dalam celah-celah jari itu. Ya, jangan kita siramin aja. Orang kita kan main angkat aja dah. Ya, mentang-mentang airnya gede, didiri di atas keran, maaf maaf ya. Dia langsung gini aja. Prot, prot, nggak diusap-usap. Gosokin yang benar. Ya, kenapa? Karena itu kan kita nyiramin belum tentu kan kena tuh atau airnya merata ke semua bagian kaki yang harus diapain? Yang harus dibasuh. Ya, nah itu berarti kita menjalankan apa yang namanya tuh syarat dan rukun. Yang terakhir rukun wudhu apa? Tertib. Ya, Ustaz, saya pengen mulai dari kaki dulu dah, dari atas ke bawah. Ya boleh gak kita rubah? Nggak boleh. Ya, saya mulai dari ini dulu dah. Dari apa ya? Dari pala dulu dah. Karena pala bagian yang paling atas katanya, baru muke. Boleh gak? Nggak boleh. Itu namanya nggak tertib. Ya, rukun yang terakhir harus tertib atau berurutan. Ya, nggak bisa sembarang yang mau kita mau nggak bisa. Ya, wa adabuhu, dan adabnya juga. Ya, adab wudu apaan sih Bu? Adabnya kita. Coba adab wudu apa Bu? Pak. Ya. Satu, adab kita berwudu ngadap kiblat. Yang kedua, jangan telanjang. Ya, itu adab. Orang wudu sambil telanjang boleh gak? Boleh. Cuma adabnya kurang. Wudu telanjang. Ya, harus apa ya? Ditutupin. Kan kita kalau habis mandi pakai anduk lah minimal. Ya, tuh kita apain? Kita tuh tutupin tuh namanya adab. Ya, jangan sambil ngobrol. Ya, wudu sambil ngobrol. Ya, tuh ibu-ibu wudhu sambil masak, boleh gak? Nggak boleh. Ya, motongnya lanjutkan lagi masih buka, motong bawang, nggak boleh. Ya, itu harus apa? Harus kita akuin itu namanya adab, harus kita jaga ya. Karena itu ada etika yang harus kita jaga meskipun dalam berwudu. Ya, coba. Summa qama ila sholati. Ya, setelah dia berwudu dengan baik kemudian dia mengerjakan salat, fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladathu ummuh. Tuh, dia akan menjadi orang-orang yang diampuni dosanya sama seperti dia itu baru dilahirkan dari rahim ibunya. Subhanallah, Bu. Ya, orangnya gede, umurnya tuh, dosanya kagak, cakep banget kayak orang baru lahir. Ya, tuh. Ada gak yang kayak gitu? Ada, kita nggak tahu aja. Ya, ada kita nggak tahu aja. Ya, orang kita jadi orang jangan pengen ngaku-ngaku jadi apaan, ngaku jadi wali, ngaku jadi apa lo katanya nggak bisa. Ya, tuh punya karomah, punya apa, nggak bisa. Ya, orang kalau namanya wali itu Bapak Ibu sekalian, saya katakan wali itu adalah orang yang sudah melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan sunnah Nabi dengan secara sempurna. Itu baru namanya wali. Ya, nah kalau ada orang ngaku-ngaku wali, sholatnya nggak ketahuan, ya kemana-mana pakai celana pendek laki-laki, ya tuh. Kalau sholat nggak pernah di masjid ngaku wali, ya nggak penting yang namanya karomah tuh nggak terlalu penting, ya penting cuma yang paling penting adalah kita istiqomah, ya makanya kan Al Imam Haddad bilang, ya al istiqomah tuh khairun min alfi karomah. Ya, tuh istiqomah artinya kita melakukan kebaikan secara kontinu itu lebih baik daripada karomah. Ya, maksudnya apa karomah? Ya, kita ngaku karomah, dia bisa terbang, bisa jalan di atas air katanya karomahnya. Ya, ada gak orang punya ilmu kayak gitu? Ada. Cuma kalau nggak dekat sama Allah percuma. Ya, ada orang tuh setiap Jumat katanya ngaku-ngaku sholatnya di Mekah, di mana? Mekah di mana lo? Ya, tuh ngaku-ngaku. Ya, ada orang kan dalam kisah tuh Bu, ya dikatakan tuh orang kalau sholat berjamaah bareng imam, dia takbirnya berkali-kali, ya sehingga orang yang di sebelahnya nih karena sering ngelihat dia takbir bareng jamaah sering ketinggalan. Jadi takbir Allahu Akbar batalin lagi.
Ya, Allahu Akbar, batalin lagi, sampai berkali-kali. Ya, tuh. Nah, orang nanya, dia bilang, "Pak, Bapak kalau saya perhatiin, kalau sholat berjamaah kok takbirnya berkali-kali," katanya. Ya, kenapa? "Saya tidak akan memulai sholat, ya, tuh sebelum ketika takbir saya melihat Ka'bah ada di depan saya." La ilaha illallah. Siapa sih ente? Ya, pengen lihat Ka'bah ada di depannya katanya. Kalau udah saya merasakan melihat Ka'bah di depan saya, baru saya tidak membatalkan takbir saya. Ya, tuh. Sunnah nggak kita ngelihat Ka'bah waktu sholat? Waktu jamaah? Enggak. Sunnahnya kita ngapain? Begitu imam takbir Allahu Akbar selesai, kita sambut Allahu Akbar. Gitu yang benar. Ya. Nah, kalau kita bilang pengen ngelihat Ka'bah, ya, bukan tempatnya. Kita di titian asli ngelihat Ka'bah di mana? Ya, tuh. Ngaku. Nah, saya kan wali katanya. Ya, yang orang lain nggak bisa ngelihat, saya ngelihat. Ya, ngabluk namanya, kalau orang Betawi bilang tuh ngabluk. Ya, tuh jangan. Ya, sunnah lebih utama daripada karomah. Ya, makanya istiqomah itu, ya, kebaikan dia melakukan suatu kebaikan secara kontinu itu lebih baik daripada dia ngaku-ngaku seperti ada karomah. Ya, ada ini. Ya, nah itu jangan. Ya, kalau kemarin Gus Bah bilang ada orang, ya, nggak pernah belajar agama ngaku wali. Ya kan, wali dari mana? Wali murid. Ya, atau wali santri kali. Bisa jadi. Wali kelas. Ya, bisa jadi. Tapi waliullah enggak sembarangan tuh. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, tuh. Jadi sunnah Bu lebih utama kita lakukan daripada kita ngaku-ngaku orang bilang punya karomah. Ya, ini banyak terjadi di antara kita nih. Mohon maaf aja. Ya, contohnya dah, ya, peringatan Maulid orang begitu semangat datang hadir. Kenapa? Karena ada berkat, bukan nyari berkah. Ya, nyari berkat. Giliran majelis taklim apa? Ya? Sepi. Kenapa? Karena nggak ada berkatnya. Ya, padahal berkatnya juga ada. Makan apa itu? Makan sarapan pagi di sini juga nggak tahu aja ya. Ya, kalau ditahu kayak orang pancaran pada datang kemari itu. Kalau ditahu sini ada makan paginya habis ngaji. Ya, jarang-jarang orang habis ngaji dikasih makan. Ya, tuh. Ya, jadi jangan kita melakukan sesuatu yang di luar pengetahuan kita. Ya, lakukanlah apa yang kita lakukan sesuai anjuran dan contoh yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Ya, kita jangan menganggap suatu sunnah itu sesuatu yang sepele, jangan. Ya, bisa jadi amalan sunnah itu yang akan memasukkan kita ke surga. Bisa jadi amalan sunnah itu bisa menjadikan kita neraka lantaran kita nggak mengerjakan. Ya, karena sunnah itu adalah kesempurnaan, ya, yang Allah akan berikan kepada kita. Baik. Ya, jadi dosa-dosanya itu diampunin sama seperti dia baru diapain? Dilahirkan dari rahim ibunya. Ai fa innahu lam yabqa minhu syai'un min dzunubihi as-saghirah. Ya, tidak akan tersisa dosa-dosa kecil yang ada pada dia itu. Ya, kita kan yang banyak, sekali lagi saya katakan, kita tuh kalau banyak ngelakuin dosa-dosa yang kecil ya. Kalau dosa-dosa besar insya Allah lah kita nggak ngelakuin ya. Tapi dosa kecil ini yang kadang kita bilang biasa, dosa kecil mah gampang, istighfar, wudhu hilang. Kalau Allah ampunin, ya kan kita nggak tahu Allah ampun atau tidaknya itu. Ya, Allah mengampunin dosa kepada seorang hamba itu ketika seorang hamba itu melakukan dosa karena dia nggak tahu atau khilaf baru diampunin. Ya, tapi kalau sengaja lain lagi. Kan Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Yaitu sesungguhnya taubat Allah akan berikan kepada orang yang melakukan dosa itu bijahalah, lantaran dia nggak tahu. Ya. Tapi kalau dia tahu, apalagi sengaja, itu dosa kecil, bukan dosa kecil biasa, Bu, tapi dosa kecil yang apa? Yang berlipat-lipat. Makanya ada pepatah bilang lis-saghairi hukmul kabair. Dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar. Kenapa? Karena kita sering ngelakuin, ya kan?
pepatah bilang aja sedikit-sedikit lama-lama menjadi gunung. Bukan bukit doang, gunung. Ya. Tumpuk dosa kecil, dikit. Jadi gunung tinggi banget itu. Ya, kayak semut. Ya kan, semut hewan kecil. Ya, dia ngangkutin pasir, ngangkutin debu, sama teman-temannya banyak dia ngangkutin, sekali ngangkutin ngundang temannya 1000. Ya. Seminggu kita tinggal rumah kita kayak tumpukan tanah. Ya kan? Tuh, padahal yang ngangkutin adalah siapa? Semut. Sama dosa pun begitu. Ya, jadi kalau dosa kecil kita biarin aja, itu lama-lama bisa menjadi apa? Dosa besar penuh nanti numpuk, ya, nggak bisa. Jadi hati kita apa tuh? Tertutup. Nanti kita akan dikatakan divonis oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim. Ya, yang Allah kunci hati kita, Bu. Nauzubillah min dzalik. Ya, tuh. Ka'annahu fi yaumi khurujihi min batni ummihi. Ya, seakan-akan orang tersebut baru saja dikeluarkan dari rahim ibunya. Oh, ada gak anak bayi punya dosa? Ada gak? Gak ada. Tapi orang yang suka usil tuh anak-anak haram tuh katanya. Anaknya dijadiin anak haram. Gak boleh. Yang haram perbuatan lu, bukan anak lu. Ya kan begitu. Nabi kan sudah bilang, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap bayi yang baru lahir itu pasti dalam keadaan apa ya? Suci. Ya, nggak ada bayi begitu berojol dari maknya itu dosanya seabrek, nggak ada. Ya, setiap bayi mau bayi dari keluar dari rahim ibu yang Islam atau non Muslim, kafir, tetap dalam keadaan apa? Suci. Ya, nggak bisa. Oh, tuh keluar dari rahim seorang ibu yang Yahudi, ya, yang kafir, berarti bayinya juga kafir. Ada nggak? Nggak ada. Ya, yang menyebabkan anaknya itu menjadi kafir atau tidak siapanya? Kedua orang tuanya. Tuh, makanya Nabi bilang itu fa'abawahu. Tuh, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan siapa? Yahudiyan atau Nasraniyan. Dia itu orang Yahudi atau orang Nasrani. Ya, makanya anak itu bergantung kepada siapanya? Kepada orang tuanya. Buah pinang tidak akan jatuh jauh dari apanya? Pohonnya. Ya, pohon pinang di pancoran jatuhnya di titian asli, kagak mungkin. Ya, pohon pinang di pancoran jatuhnya di pancoran, ya, di titian asli jatuhnya di titian asli, nggak ada pohon pinang di titian asli jatuhnya di mana buahnya? Suno, nggak ada, kecuali ada yang ngelemparin atau ada yang bawa. Ya, itu. Jadi bagaimana tuh anak, bagaimana tuh orang tua, ya, tergantung kepada siapa ya? Kepada orang tuanya. Ya, betul. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda lis-shalah," ya. Barang siapa yang berwudu untuk melaksanakan salat, wa shalla, dan dia melakukan salat, kaffarallahu dzunubah wal murad as-saghair, maka dosa-dosanya semuanya diampunin oleh Allah. Bu, ya. Kita yang paling berat itu kan dosa sebenarnya. Yang menjadikan hati kita gelisah karena apa tuh? Dosa. Yang menyebabkan ibadah kita nggak bisa khusyuk, apa sebabnya? Dosa. Yang menyebabkan doa kita nggak dikabul, apa sebabnya? Dosa. Ya, tuh. Yang menyebabkan kita selalu galau, apa sebabnya? Dosa. Yang menyebabkan kita berantem mulu sama laki kita, yang laki berantem sama bininya kita, sebabnya apa? Dosa. Ya, itu dosa semua. Ya, cobalah kita membiasakan untuk jaga wudhu. Ustadz, saya bisa jaga wudhu ya dari habis subuh sampai habis isya, boleh gak? Boleh, silakan. Ya, kalau lo nggak kencing selama itu nggak apa-apa, atau lo nggak buang angin, silakan. Ya, kalau bisa, ya tuh. Tapi kalau nggak bisa ya semampu kita. Wudhu baru berapa menit batal, wudhu lagi, berapa susahnya, air banyak. Ya, tuh. Beda halnya nanti kalau ada orang punya penyakit, contohnya itu punya penyakit apa namanya istilahnya itu, kalau orang laki perempuan apa? Prostat. Ya, prostat itu kan kadang susah dibendung ya. Tahu-tahu gampang keluar. Tuh orang kayak gitu tuh wudunya jangan jauh-jauh waktu mau sholat. Ya, udah masuk waktu baru wudhu. Ya, tuh.
Itu Imam Syafi'i bilang meskipun kita tahu ada keluar, jangan batalin udah. Enggak apa-apa itu namanya najis yang dimakfu, ya, yang dimaafin. Kalau memang kita punya penyakit, ya. Nah, kalau sebentar-bentar wudu keluar lagi, wudu lagi, ya. Pengen sholat bareng jamaah sama lakinya. Ayo neng sholat neng. Lalu bang batal lagi, ya kan? Baru takbir Allah, ya batal lagi bang. Terus bang wudu dulu ya. Kapan mau sholatnya? Ya, itu nggak bisa. Itu meskipun ada kata Nabi itu najisnya yang ma'fu. Apa artinya ma'fu? Dimaafin. Ya, tuh jangan kita nyusah-nyusahin hidup Islam itu agama yang memberikan solusi atau kemudahan. Ya, tuh. Baik. Ma bainahu wa bainas shalah. Ya, jadi dosa yang Allah ampunin itu dosa yang berada di antara salat yang dia lakukan, ya, al-ukhra, ya, kepada salat yang berikutnya. Allati taliha, ya, yang dia lakukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama ala wudu'in." Ya, barang siapa yang tidur dalam keadaan punya wudu, ya, fa adrakahul maut, ya, kalau dia tidur dalam keadaan wudu, tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Dia meninggal dunia fitil kalailah pada malam itu bahwa indallahi syahidun. Maka orang yang mati dalam keadaan wudu, Allah hitung orang tersebut mati dalam keadaan syahid. Bu, syahid mau gak, Pak? Mau kita tidur mati mau? Ya? Nggak dulu lah, Ustadz duluan lagi yang itu saya sudah duluan dah. Ya, ya biasanya kan saya ginian yang tuaan duluan biasanya, ya kan, tapi nggak tenang yang tua-tua mati nggak ada urusan dengan orang tuh, nggak ada urusan sama orang tua, ya, mati nggak ada urusan sama orang yang lagi sakit, ya kan saya bilang sering saya katakan ada teman kita sakit tiap pengajian kita bacain Fatihah dulu, yang meninggal yang bacain Fatihah, ada kan kayak gitu banyak. Ya, kita tengokin, bawain tentengan, bawain pisang. Yang bawain tentengan yang meninggal duluan. Ada nggak? Ada kayak gitu. Ya, coba. Jadi Bu, kita jaga wudhu tuh. Ya, nggak susah sebelum kita tidur wudhu dulu dah. Ya, tuh wudhu. Ya, kalau kita tidur wudhu, ya, kemudian kita keterusan hati kita meninggal dunia, di situ Allah catat kita bakal dicatat sebagai seorang mati syahid. Ya, tidak ada satu kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba melainkan dia wafat dalam keadaan apa? Syahid atau husnul khotimah. Ya, itu. Jadi kalau kebaikan itu kita nggak akan rugi sedikit pun. Ya, pasti ada apanya? Ada hikmah di balik, ya, yang Allah anjurkan atau Rasul perintahkan kepada kita. Ya. Wa fil Ihya, dalam kitab Ihya disebutkan qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza namal 'abdu 'ala tahara." Ya, apabila seorang hamba tidur dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan punya wudu, ar-raja bi ruhihi ilal 'ash. Ya, maka rohnya itu akan apa tuh? Akan terbang. Ya, rohnya ini orang yang lagi tidur. Orang kan kalau tidur itu seperti orang apa, Bu? Orang mati. Ya, tuh. Orang mati tuh, orang tidur tuh. Fakanat ru'yahu shadiqah. Nah, kalau orang tidur, dia sambil wudu atau punya wudu, itu kalau dia mimpi tuh kata Nabi mimpinya itu benar. Ya. Jadi kalau orang mimpi lagi tidur dan dia pakai wudu, Nabi bilang tuh mimpinya biasanya benar. Ya. Tapi kalau orang nggak punya wudu, tidur ngimpi, apalagi dalam keadaan junub ngimpi, bilang dulu ngimpi benar itu kenyataan. Jangan coba-coba ngomong asal-asal aja. Ya, yang akan dinyatakan atau divonis mimpi yang benar itu saat orang apa? Dia tidur dalam keadaan wudu. Ibu pernah gak buat tidur wudu habis itu ngimpi? Pernah gak? Belum. Hah? Mungkin kali pernah ya. Ya, kali pernah mimpi masuk surga, pernah gak? Ilah hebat orang mimpinya masuk surga ini. Ya. Mimpi masuk surga, enggak ada. Kalau ada orang mimpi masuk surga itu kita cium tangannya bolak-balik, kaki juga kita cium. Ya.
mimpi masuk surga. Ya, tuh. Wa in lam yatim ala taharah, ya. Tapi sebaliknya, kalau dia tidur tidak dalam keadaan bersuci atau wudu, qasurat ruhahu anil buluk fatilkal manama adghasu ahlam la tusaddiq. Rohnya itu diam aja. Dan kalau dia itu mimpi, mimpinya biasanya nggak benar. Ya, kalau dia tidur tidak dalam keadaan berwudu. Apalagi tidurnya habis subuh. Habis subuh itu jadi bikin hidup susah gitu tidur habis subuh itu. Ya, jangan ampe itu. Ya, tuh. Mimpi yang benar itu tidur malam, apalagi dalam keadaan berwudu. Mimpi yang bohong tuh habis subuh, apalagi nggak sampai wudu, itu udah bohong banget itu. Ya, habis subuh tidur, ya, wudu kagak, ngapa-ngapain aja itu mimpi, cerita. Tadi gue tidur habis subuh mimpi ketemu Nabi katanya. Lah, Nabi Tukimin yang lo temuin kali itu. Iya nggak ada itu. Saya ketemu Nabi, saya ketemu ulama ini tuh, dia nyuruh saya untuk ngapain? Ya ini. Itu mah nyari sensasi orang kayak gitu tuh ya. Ya, banyak sekarang ngaku-ngaku. Tapi di Indonesia emang kita kalau pengen terkenal gampang banget. Ya, kita pengen viral nih di Facebook, di IG, buat aja yang aneh-aneh kita. Ya, ngaku aja malaikat Israel gitu. Belum ada yang ngaku malaikat Israel selama ini belum. Viral langsung tuh di mana itu? Di dunia maya itu. Ya, seorang titian yang bernama Haji Eko mengaku sebagai nabi malaikat Israel katanya. Itu sampai ke Mekah orang pada lihat itu. Ya, pengen yang terkenal, tapi terkenal gebleknya. Ya, bukan terkenal yang baiknya. Ngaku malaikat Israel lagi ini orang. Ya, itu jangan. Ya, kita cari sensasi itu, bukan yang asal terkenal doang, yang baik-baik. Ya, itu terkenal kita ahli ibadah, terkenal kita ahli ahli sedekah, ya, terkenal kita ahlul ilm, terkenal kita ahlul ibadah, itu baru bagus. Ya, terkenal ahlul kadzab, nah ini nggak bagus. Ya, terkenal tukang bohong, mendingan tukang sayur daripada tukang bohong. Ya, tukang bohong itu apalagi dicap ame Allah, amin Allah kata Nabi, hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ya, sampai dicatat, diponis sama Allah itu orang tukang bohong. Ya, tukang bohong nggak ada apanya tuh, nggak ada enaknya dah. Ya, pasti dikerjain mulu nantinya itu. Ya, tapi kalau tukang sayur enak didatengin sama ibu-ibu. Ya, belanja tukang sayur sama tukang foto. Ya, kan tukang sayur tuh. Ya, jadi apa? Kita harus mengamalkan apa yang menjadi sunnah Nabi kita ini. Ya, jadi besok malam atau nanti ini sebelum tidur kita ngapain dulu? Wudu dulu dah. Ya, wudu. Ya, insya Allah tuh mimpi-mimpi yang Allah akan berikan mimpinya yang betul-betul terjadi. Mimpi jadi orang kaya. Enak gak? Enak. Setahun kemudian jadi orang kaya. Kenapa? Mimpinya waktu tidur lagi wudu. Tuh. Ya. Pengen gak Bu jadi orang kaya Bu? Pengen banget. Ya. Tuh, pengen jadi orang kaya. Niat jadi orang kaya biar bisa bersedekah. Ya. Jangan niat jadi orang kaya pengen ngapain? Pengen tawaf di mall. Jangan. Ya. Pengen healing. Ya. Pengen shopping. Ya. Tuh, jangan. Ya. Baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naim at-tahir kas-shaim al-qa'im." Ya, orang yang tidur dalam keadaan berwudu atau bersuci, kas-shaim al-qa'im, sama dengan orang yang puasa kemudian al-qa'im, dia itu membangun malam enggak berhenti-berhenti. Dia ibadah sepanjang malam. Sahiral layal, begadangnya bukan begadang banting katu atau dorong-dorong kayu. Tapi ngapain? Ibadah. Baca Quran, dia zikir, ya, di istighfar. Tuh, ya. Ini Bu di zaman seperti sekarang ini, di akhir zaman, kita banyak-banyak zikir aja dah. Ya, jangan banyak-banyak mikir. Ya, banyak mikir kita bisa geblek sekarang kita. Ya, udah zikir banyakin dah. Zikir dan pikir.
Jangan pikir dan zikir. Ya, kita harus zikir dan mikir. Kalau mikir dulu baru zikir, entar kalau enggak apa-apa itu enggak kesampaian menurut keinginan dia, jadi apa itu? Malas dia zikir. Kita zikir dulu. Allah kan sudah bilang, ya, walladzina amanu, ya, tuh. Orang-orang yang beriman itu kalau dia berzikir akan menjadikan apa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Akan menjadikan apa? Hatinya ini menjadi hati yang tenang. Ya, Bu. Punya duit tenang, ya kan? Enggak punya duit minjem. Ya minjem lah. Pusing-pusing amat hidup di dunia ini. Ya. Kita kan punya komunitas, punya teman, punya saudara. Boleh gak minjem? Boleh, tapi gantiin. Ya, jangan minjemnya nggak enak, gantiin susah banget, jangan. Ya, boleh. Ya, tuh kita usaha aja minta ya Allah, saya nggak punya duit nih, gimana nih ya Allah? Boleh, ngadu sama Allah gitu boleh gak? Boleh. Habis kita selesai doa lagi melipet mau kena orang ke pintu, tok 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 datang Pak Haji Eko nih, mohon maaf nih ada hadiah dikit buat ente tuh. Siapa yang gerakin hati Pak Eko itu? Allah. Ya. Tuh, digedor hatinya Pak Eko melalui doa kita itu. Ya, langsung doa kita tembus ke langit bluk tuh. Sampai ke hati Pak Eko juga. Pak Eko keluarin duit dari kantongnya 1 juta nih buat hadiah. Enak gak? Jangan 1 juta, 10 juta gue kasih nih. Nih, enak gak? Enak. Kenapa? Ya, pahalanya gede itu. Jangan takut kita nggak kebagian rezeki, Bu. Ya, kita takut nggak kebagian surga, boleh. Ya, surga itu kita berebut. Ya, tuh kalau rezeki mah nggak seberapa. Ya, kan para ulama dan Nabi juga bilang rezeki yang paling rendah itu apa? Uang. Ya, rezeki yang paling tinggi itu apa? Kesehatan. Ya, kan saya bilang mending duit banyak sehat daripada sakit nggak punya duit. Ya kan? Duit banyak sehat enak, tapi duit nggak punya sakit. Nah, ya, keterlaluan itu tuh. Ya, jangan sampai. Baik. Ai al-musalli fil lail ai fi husulul ajr. Ya, tuh. Jadi orang yang tuh wudu setiap tidur sama seperti orang yang puasa di siang harinya, malamnya dia ngapain? Beribadah. Ya. Kita ingin cari kedudukan, Bu, banyak-banyakin bangun malam. Ya, maka Nabi bilang man talabal ula sahiral layali. Barang siapa yang menginginkan kedudukan yang sangat tinggi, rajin-rajinlah bangun malam. Ngapain? Ibadah. Minta sama Allah, ya, berdoa, munajat, ya. Di waktu malam itu, Bu, ibarat internet tuh nggak banyak orang yang pakai jaringan lancar. Ya, tuh sama kita minta sama Allah tuh orang lagi ngapain? Wan nasu niyamun. Lagi pada ngapain? Lagi pada ngorok. Saat orang ngorok kita doa. Saat orang doa kita doa juga. Tuh baru orang yang cakep. Jangan kebalikan. Saat orang doa kita tidur, saat orang tidur kita ikut tidur. Jangan. Ya, saat orang tidur kita doa, saat orang doa kita ikut doa juga. Ya, itu kemuliaan yang Allah akan berikan. Ya, coba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a ala tahrin." Barang siapa yang berwudu sementara dia masih dalam keadaan suci. Artinya dia sebenarnya masih ada wudu, Bu, tapi melakukan yang namanya apa? Tajdidul wudu. Ya, memperbaharui wudu, ya, itu. Ya. Apa ganjarannya? Wa huwa tahir wudu alladzi shalla bihi fardan aw naflan. Ya, yang mana tuh wudhu yang dia lakukan pertama itu udah dipakai untuk sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Yang namanya memperbaharui wudhu, kalau tuh wudhu udah kita pakai sholat baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Tapi kalau kita belum pakai tuh untuk sholat wajib atau sunnah, nggak perlu kita tajdidul wudhu. Ya, anjurannya itu ketika kita sudah pakai tuh wudhu yang pertama untuk sholat mau wajib ataupun sunnah. Kita wudhu belum ngapa-ngapain, baru baca Al-Quran doang, habis itu tajdidul wudhu, nggak perlu kata Nabi. Ya, jadi sunnahnya itu adalah setelah kita ngapain? Menggunakan wudhu kita pertama untuk sholat, baik sholat yang wajib ataupun sholat yang
yang sunnah. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita belum pakai sholat, nggak perlu kita memperbaharui wudhu kita. Ya, itu. Kenapa? Karena tidak ada anjurannya. Ya, ibarat kata Bu, duit kita masih banyak, ngapain sih minjem duit kan begitu. Ya, orang kalau minjem itu biasanya udah kagak punya duit, terpaksa harus minjem. Ya, minjemnya ke yang halal, jangan minjem yang haram. Ya, minjem duit kemana? Ke Panjul. Ya, minjem duit ke Panjul, ke Belangsak jangan tuh, Panjul pinjol. Pinjol, bukan Panjul, pinjol. Ya, dapat duitnya enak begitu ngulanginnya. Ya, ibarat kata kita Bu dapat motor ya, bebek tahun tua tapi ngembalinya mobil BMW. Mau kita Bu, yang enak dapat BMW kembalinya motor tua kan begitu. Nah iya, kita minjem 5 juta jadinya 50 juta. Ya, jangan itu. Gak enak Bu, dosa, udah bukannya nggak enak, udah itu dosa lagi. Tuh dosa hukumnya kenapa? Karena riba. Jangan kita bermain riba Bu. Ya, kalau kita senang main riba, yang akan merangi kita bukan orang tapi Allah yang akan merangi kita. Kata Allah, silakan lu perang sama gua. Kalau lu masih main riba, kecil atau besar, sama lu menjadi musuh gua kata Allah tuh. Ya, jangan. Kutiba lahu asyra hasanat. Ya. Nah, orang yang rajin memperbaharui wudu itu akan dibalas 10 kebaikan. Ya, tapi syaratnya tadi kalau memang wudhu yang pertama tadi sudah digunakan untuk apa? Untuk dia sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya, tapi kalau belum dipakai untuk sholat apapun, nggak perlu kita apa? Tajdidul wudhu. Ya, jadi namanya tajdid disebut sebenarnya kita belum batal. Ya, tapi kita pengen apa? Perbaharui lagi Ya, ibarat kata ibu-ibu udah pakai make up karena habis jalan make upin lagi dikit lagi biar tambah kinclong kan begitu. Ya. Iya, biar tambah apa? Kinclong, ya. Apaan din? Pakai dempul kan begitu. Ya. Ya kan skincare itu sebenarnya dempul bahasanya. Ya kan? Orangnya bilang skincare biar kelihatan keren padahal mah dempul sama buat mobil motor. Ya kan dempul kan? Iya. Nah, iya, dia mah dempul ditaruhnya di kaleng biasa, kalau skincare tempatnya bagus kan begitu. Hmm. Kita dibohongin aja Bu, dibohongin kita sama Cina apa. Ya kan? Bohongin, jangan sampai dibohongin lagi sama aqua ntar kita. Ya, minum air aqua, minum air tanah kita diminum. Airnya dari kita, untungnya buat si sipit itu. Ya, jangan sampai bohong tuh Bu ya. Makanya jangan jadi orang kau bohong. Kan saya bilang namanya bangke, sedalam-dalamnya dipendam pasti bakal apa ya? Kecium juga baunya. Ya itu. Tuh KDM bagus tuh dia. Ya, dia ngusut tuh. Ya, air apa? Terus sebentar lagi air apaan ya tahu. Zam-zam tuh yang bengal banget orang jual zam-zam dari isi ulang ya dimodalin botolnya doang banyak kok ya masa es zam-zam 5 liter 50.000 ya bohong ya Allah orang sekarang zaman sekarang nggak mikir tuh ya yang penting untung ya dia nggak mau buntung pengennya untung doang temen nggak tahu halal atau haramnya kalau nggak tahu mungkin dosanya diampunin dia sekarang tahu ya Bu ya orang sekarang itu ngelakuin dosa sebenarnya itu dia tahu kalau itu dosa. Tahu gak orang dosa sekarang ngelakuin dosa kalau itu suatu dosa? Tahu, bohong kalau dia nggak tahu kalau itu bukan suatu dosa. Ya, nah ini yang berat dosanya kayak gini tuh. Dia melakukan suatu dosa, kalau itu dia tahu itu suatu dosa, tapi dikerjain. Ya, yang nggak apa-apa itu, ya orang melakukan kesalahan, melakukan salah, tapi karena dia emang lupa. Makanya saya bilang, mendingan ya berbuat salah daripada saya mendingan salah berbuat daripada berbuat salah. Ya kan? Kalau salah berbuat, kita sebenarnya pengen berbuat yang benar. Salah. Tapi kalau berbuat salah, emang sengaja. Kalau itu salah, tapi diapain? Dia tetap mengerjakan kesalahan itu. Ya, mendingan apa? Mendingan salah berbuat daripada berbuat salah. Ya, tuh. Baik, dikit lagi.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "La salata liman la wudu'a lahu." Ya, tidak diterima salat ya tanpa adanya wudu. Wala wudu'a kamilan liman lam yazkur ismallah alaihi, dan tidak sempurna wudu seseorang dengan tidak menyebut nama Allah. Ya, berarti kita sudah apa? Minimal baca bismillah dulu tuh. Kapan kita baca bismillah? Mulai kita cuci-cuci tangan tuh. Ya, cuci tangan. Dan juga saya berikan satu ya, apa namanya, satu kata-kata atau ungkapan ketika kita bangun tidur, Bu, jangan langsung wudu. Ya, cuci tangan dulu, bersihin ke sabun. Ya, baru kita wudu. Ini bangun tidur main kumur aja. Ya, kita nggak tahu tuh kata Nabi kan aina batat yadahu. Waktu kita tidur tangan kita ada di mana? Ya, tadi megang bangun tidur langsung wudu aja masukin air dalam mulut pakai tangannya. Nggak tahu yang dimasukin ada apanya. Ya, ada kecoa atau ada apa kotoran gitu, jangan sampai. Ya, mengapa Nabi bilang cuci dulu bersihin tangan tuh, ya. Idza staiqadha aw idza qama, ya. Tuh, ketika orang bangun tidur jangan langsung wudu, cuci dulu pakai tangan, ya. Ya mungkin aja tadi itu waktu tidur tangan garuk-garuk apaan kan kita nggak tahu. Ya kan? Nah itu, maka jangan sampai wudunya itu kalau pengen wudu cuci tangan dulu pakai sabun, ya. Apalagi kan di rumah kita sekarang sabun juga enak, sabun cair ya. Ya, tinggal ambil, pencet dikit keluar, gosok-gosokin pakai air udah cuci, habis itu baru wudu, ya. Nah, Bapak sekalian, saya kira cukup dulu sampai di sini. 1 jam sudah, ya. Di jam saya ini 1 jam 6 menit, ya. Cukup insya Allah nanti kita lanjutin lah dalam kesempatan yang ada. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur, agar kita bisa menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena ada pertanyaan saya yakin insya Allah. Ya, silakan.